Wither dan Nora sempat terpukul karena mereka kehilangan teman baiknya. Namun demi keselamatan, mereka terpaksa harus melakukan itu. Karena zombie yang semakin banyak, akhirnya mereka nekat untuk keluar dari toko dengan kombinasi api dan sinar ultraviolet. Pada akhirnya mereka pun berhasil pergi ke mobil dan kemudian pergi menjauh. Sementara itu putra Wither yang bernama Zack tiba-tiba diserang oleh ayah tirinya yang sebelumnya telah terinfeksi. Namun untungnya saat itu Wither datang dengan tepat waktu dan kemudian berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, Abraham, Felder, Fred, dan Jack kembali ke toko asongan milik Abraham. Sementara itu, Wither dan Nora tetap tinggal di rumahnya untuk membakar tubuh zombie itu dan menunggu Kelly, yaitu mantan istrinya yang telah hilang. Di toko, Fred setuju untuk bergabung dengan misi Abraham. Sementara itu, karena ketakutan, akhirnya Felder mengakui bahwa dirinya telah bertanggung jawab atas kerusakan jaringan komunikasi dunia. Di tempat lain, teman Agus tiba-tiba berubah menjadi zombie. Di tengah, polisi membawa mereka menuju tahanan kota. Teman Agus menyerang sopir, sampai akhirnya membuat mereka menabrak. Pada akhirnya, Agus membunuh temannya itu sebelum ia melarikan diri. Dalam kilas balik, pada saat Perang Dunia II, Thomas sebenarnya adalah pemimpin para tentara Jerman. Thomas adalah pemimpin yang sangat kejam dan juga penganut kepercayaan setan. Suatu saat, Thomas sedang mengeksekusi para tahanan, termasuk Abraham yang masih muda. Saat itu, para sekutu tiba-tiba menyerang markas Thomas, dan pada akhirnya membuat para tahanan lolos. Thomas yang melarikan diri dari sekutu, tiba di sebuah bunker rahasia di dalam hutan yang menampung peti mati sang master, yaitu makhluk purba yang telah dibangunkan kembali oleh Thomas. Makhluk itu sebenarnya sudah lama digunakan Thomas untuk peperangan. Namun saat itu Thomas putus asa karena kekalahannya, dan kemudian meminta sang master untuk mentransfusikan seekor parasit dengan kecerdasan tinggi. Dengan sekejap, Thomas yang sebelumnya adalah manusia tiba-tiba mendadak menjadi makhluk abadi penghisap darah. Kembali ke saat ini, Felder memberitahu Abraham bahwa mungkin saja ia bisa memperbaiki kembali kerusakan yang diakibatkannya pada jaringan komunikasi dunia. Tetapi untuk melakukannya, dia perlu menyusup ke markas gedung milik Tuan Palmer. Felder dan Fred pun pergi ke sana dengan menyamar sebagai petugas pembasmi hama. Asisten pribadi Palmer mengetahui Felder dan akhirnya ia dibawa ke hadapan Palmer. Di sana Palmer menegaskan bahwa dirinya melakukan penyebaran parasit dengan tujuan menciptakan keabadian. Mendengar itu, Felder kecewa sampai akhirnya ia diusir oleh asisten Palmer. Asisten setia Palmer yang bernama Fish sebenarnya mulai merasa bahwa Tuan Palmer sudah tersesat. Namun saat itu Fish juga menolak penawaran Fred untuk bergabung dengan tim. Walau Fish tidak setuju dengan tujuan Palmer, namun dirinya adalah asisten setia Palmer. Tidak mungkin ia mengkhianati tuannya itu. Wither kembali ke toko dan kemudian menghina Felder. Wither kecewa karena Felder ternyata ikut berpartisipasi dalam penyebar parasit ini. Dengan marah ia pun pergi. Sementara itu ternyata Kelly sudah sepenuhnya berubah dan kemudian dipanggil oleh sang master yang bersarang di lorong bawah tanah. Mereka kemudian berencana untuk menyusup ke sarang bawah tanah sang master, yang diyakini Abraham berada di dekat lokasi serangan saat di toko. Wither dan Nora bersiap pergi. Sementara itu, Zack ditinggalkan bersama ibu Nora. Wither mengunci Zack dari luar. Namun saat itu Wither tak tega dan kemudian memberikan kunci bakar kepada Zack. Mereka kemudian berangkat dan memasuki terowongan kereta api yang sepi itu untuk mencari sang master. Setelah melarikan diri dari polisi, Gus kembali ke rumah dan menemukan keluarganya yang telah terinfeksi. Dia terpaksa membunuh saudaranya sendiri dan juga tuan tanah yang telah berubah.
Tetapi saat itu ia membiarkan ibunya hidup-hidup karena ia tak tega untuk menyakitinya. Sementara itu, Wither dan lainnya berhasil menemukan sarang sang master. Namun di sana mereka hanya menemukan para zombie yang masih berhibernasi. Tak hanya itu, mereka juga menemukan bahwa lorong itu ternyata buntu. Setelah berpikir, akhirnya Wither menemukan sebuah lubang. Lubang itu mengarahkan Wither menuju sebuah tempat yang sangat asing. Sementara itu, teman-teman yang lain menyusul. Di antara mereka banyak yang mengalami kesulitan. Namun saat itu Wither tak menghiraukan mereka karena ia telah terhipnotis oleh suara Kelly yang berteriak minta tolong. Di sana Abraham memperingatkannya bahwa suara itu hanyalah jebakan dari sang master. Namun Wither tetap saja mengikuti suara itu sampai akhirnya membawanya menuju sebuah tempat yang berisi kayu kotak berukir. Di sana Wither juga dikelilingi oleh para zombie. Wither juga dikejutkan oleh kedatangan sang master. Secara langsung, sang master mencoba untuk membunuhnya, tetapi untungnya teman-teman datang, dan akhirnya mereka meledakkan bom sinar ultraviolet. Sinar tersebut membuat para zombie mati, dan memukul mundur sang master. Abraham ingin mengejar musuhnya itu, tetapi mereka harus terpaksa mundur, karena mereka menemukan ribuan zombie yang baru berubah di dalam gua. Mereka kemudian kembali ke toko. Zack bertemu kembali dengan ayahnya. Felder kembali dengan peralatan komputer dan berencana untuk menggunakan sistem peringatan darurat untuk mengirimkan peringatan Wither tentang invasi parasit. Di tempat lain, Agus tak sengaja bertemu dengan mantan anak buahnya yang bernama Alonso. Agus menodongkan senjata ke arah mereka untuk memberinya senjata, amunisi, dan uang tunai. Agus juga menemukan salah satu temannya yang tanpa disadari telah mengangkut kontainer kargo yang berisi para zombie. Ternyata temannya itu dibayar oleh Thomas untuk mengirim para orang terinfeksi itu menuju beberapa kota guna untuk menyebar infeksi. Setelah membuka pintu, Agus langsung melawan zombie itu sampai kewalahan. Untungnya Vaughn bersama kelompoknya tiba-tiba datang dan kemudian menghancurkan zombie yang tersisa. Vaughn dan timnya kemudian membawa Agus pergi menjauh. Sementara itu, Felder dan Wither menyiarkan sebagian pengumuman Wither ke seluruh Amerika. Sementara itu, Gabby yang telah terinfeksi tiba-tiba masuk ke toko Abraham dan kemudian menginfeksi ibu Nora. Tak hanya itu, Thomas dan pasukan zombie lainnya menyerbu toko Abraham. Hal itu memaksa mereka untuk melarikan diri melalui jalan rahasia. Sebelum keluar, Nora langsung memenggal kepala ibunya untuk mencegahnya bermutasi. Sementara itu, Abraham tak sengaja meninggalkan jantung istrinya yang sebelumnya sudah terinfeksi. Kilas balik ke tahun 1967 menceritakan Abraham yang telah diburu kembali oleh Thomas karena pelarian dirinya di masa lalu. Semua anak dan istri Abraham sekejap berubah karena diinfeksi oleh Thomas. Hal itu membuat Abraham hancur dan akhirnya ia menyimpan jantung istrinya sebagai kenang-kenangan. Kembali ke saat ini, sang master tiba-tiba mendatangi Tuan Palmer. Di sela ia sekarat karena sakit akutnya. Di sana, sang master memberikan Palmer kesembuhan dan kekuatan. Namun hal itu tentunya membuat Palmer berubah menjadi makhluk lain. Thank you. Setelah lolos dari toko, akhirnya mereka berkumpul kembali. Karena lorong sebelumnya sudah dipenuhi zombie, Wither dan Fred akhirnya memulai misi pengintaian yang akhirnya membawa mereka ke rumah Gabby yang telah direnovasi. Menggunakan keterampilan pembasmi dan pengetahuan sejarah daerah tersebut, Fred langsung menyusup ke teater melalui lorong bawah tanah yang dihubungkan oleh selokan air menuju gedung terdekat. Dalam, mereka menemukan kotak kayu sang master dan menduga dia ada di dekatnya. Sebelum mundur, Fred melepas penutup lubang jalan dan kemudian membanjiri saluran pembuangan dengan sinar matahari untuk menghalangi zombie yang melewatinya. Sementara itu, Palmer marah karena sang master hanya memulihkan kesehatannya, bukan memberikannya keabadian. Thomas meyakinkan Palmer bahwa dia akan memberikan penghargaan setelah dia menyelesaikan pekerjaan sang master. Sementara itu, Fish yakin bahwa tuannya telah bertindak terlalu jauh. Akhirnya, Fish memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, Palmer dan Thomas didatangi oleh sekretaris kesehatan dan direktur CDC Everest Barnes yang berencana untuk mengkarantina seluruh kota.
Merasa bahwa rencananya akan dibongkar, Palmer akhirnya melemparkan sekretaris kesehatan itu dari atas gedung. Tak hanya itu, ia juga mengancam posisi untuk menutup mulut dan juga bekerja sama. Di tempat lain, Wither dan lainnya bersiap untuk menyerang rumah Gabby, yaitu sarang baru sang master. Di terowongan di bawah teater, Fred mendesak para zombie dengan cahaya matahari dan kemudian meletakkan dinamitnya ke arah zombie itu. Setelah itu, mereka memasuki teater dan melawan lebih banyak zombie, termasuk Gabby dan Thomas. Di lantai atas, Abraham dan Wither menghadapi Master yang sedang berlindung dari cahaya. Melihat itu, mereka langsung memecah semua jendela, yang akhirnya membuat sang Master terbakar karena cahaya. Hal itu membuat sang master hampir mati dan para zombie lainnya juga ikut mundur. Abraham dan yang lainnya hanya tercengang karena sinar matahari itu gagal membunuh sang master. Di tempat lain, Vaughn memberitahu Agus bahwa sang master adalah salah satu kelompok makhluk kuno yang telah memutuskan gencatan senjata di antara mereka. Karena membutuhkan seorang manusia untuk membantu membunuh sang master, para kelompok Vaughn pun merekrut Agus. Kebetulan saat itu Agus juga ingin membalaskan dendam keluarganya.